Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam program Renungan Embun Pagi bersama Kota Daud Ministry. Pada pagi hari ini sebagai tema renungan kita, statusmu sebagai anak Allah. Tema ini saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku sekalian, di dalam satu keluarga, status yang tertinggi setelah kedua orang tua adalah anak. Ya, status sebagai anak. Status sebagai anak di dalam satu keluarga adalah yang mewarisi segala apa yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Status sebagai anak memiliki hak istimewa atau pemberlakuan khusus dari kedua orang tuanya. Begitupun di dalam pandangan Tuhan, sebagai status anak-anak Allah memiliki pemberlakuan khusus dan hak istimewa dari Allah. Dan salah satu karakter dari sebagai seorang anak Allah adalah pembawa damai. Itulah sebabnya di dalam nats ini Tuhan Yesus mengajarkan satu hal yang penting, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku sekalian, di dalam Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Dan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus, pasti memiliki buah di dalam kehidupannya. Dan Alkitab mencatat ada 9 buah roh, dan salah satunya adalah damai sejahtera. Mustahillah seseorang mengatakan bahwa dia memiliki Roh Kudus, namun di dalam kehidupannya tidak memiliki buah yang dimaksudkan dalam Alkitab ini. Sebab setiap orang yang tidak memiliki buah akan dibuang. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Dan salah satunya yang sedang kita bahas ini adalah damai sejahtera. Saudaraku sekalian, kalau ajaran Tuhan Yesus ini sangat penting sekali di dalam kehidupan orang percaya, maka kita harus berusaha menjadi orang yang membawa damai di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita harus bisa membuktikan diri bahwa kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu orang-orang yang membawa damai di tengah-tengah dunia. Seharusnya kalau kita sudah menjadi status sebagai anak Allah, maka dimanapun kita berada harus kita menjadi pembawa damai. Baik itu di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah komunitas, maupun di tengah-tengah kita berjemaat. Kita harus mempertahankan status kita sebagai anak Allah, yaitu membawa damai. Tanpa membedakan suku, agama, dan golongan, kita harus bersungguh-sungguh membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku sekalian, lihatlah sekelilingmu, betapa banyak pertikaian-pertikaian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Harusnya kita menampakkan diri kita sebagai anak Allah, yaitu membawa damai, dan bukan sebaliknya. Perpecahan-perpecahan yang ada di tengah masyarakat harus kita bisa berusaha untuk mendamaikan, mempersatukan kembali apa yang sudah retak. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa shalom, membawa damai sejahtera. Dia adalah Raja Damai yang telah memperdamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita tidak turut dihukum di dalam pengadilan Allah. Dan karakter ini kita harus teladani sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah. Ingat saudaraku, damai sejahtera itu sangat mahal harganya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini, ia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, dunia menantikan kedamaian, dunia membutuhkan kedamaian. Setiap orang membutuhkan kedamaian. Itulah sebabnya sebagai kita orang-orang yang percaya harus berusaha membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Ingatlah statusmu sebagai anak Allah, yaitu pembawa damai. Harus kita bisa mentransformasikan kasih Allah dari kehidupan kita, yaitu dengan mencontoh keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita, dengan tidak mencari keuntungan-keuntungan yang duniawi, tetapi justru kita harus berusaha
supaya kita menjadi garam dan terang. Karena itulah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Kita harus menggarami dunia ini dengan damai sejahtera dari Allah melalui kehidupan kita. Saudaraku, kita harus bersungguh-sungguh dengan hal ini. Karena dunia ini semakin bergejolak menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Siapa lagi yang membawa damai di tengah-tengah dunia ini kalau bukan kita yang disebut sebagai anak-anak Allah? Ingat statusmu sebagai anak Allah, yaitu yang memiliki karakter pembawa damai, sehingga melalui kehidupan kita dunia mengenal Kristus. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.